Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema tanda orang percaya dan gereja yang dewasa rohani. Kedewasaan rohani adalah kerinduan Allah, saudaraku, atas setiap pribadi yang percaya kepadanya. Karena dengan kedewasaan rohanilah orang percaya dapat dipakai menjadi saksi Injil yang maksimal. Rasul Paulus adalah seorang yang dewasa rohani. Walaupun dalam kesulitan yang besar yang dia alami, seperti saat menulis kitab Filipi ini, dia ada di penjara, saudara, penjara di Roma. Ia tetap menjadi teladan bagi jemaat Allah, khususnya yang ada di Filipi. Dalam Filipi 1 ayat 3-5 kita akan belajar 3 tanda kedewasaan rohani orang yang percaya, saudaraku, yang diteladankan oleh Rasul Paulus, dan juga kedewasaan gereja yang diteladankan oleh jemaat Filipi. Yang pertama, saudaraku, tanda kedewasaan rohani orang percaya yaitu hati yang dipenuhi pengucapan syukur kepada Allah. Filipi 1 ayat 3 berkata, "Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu." Inilah yang diucapkan saudara Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus di penjara, saudara, di Roma, dia tidak merasakan sendirian. Dia tidak merasa kesepian, saudara, di dunia ini sendirian. Karena ada jemaat Filipi yang sangat memperhatikannya. Rasul Paulus dan jemaat Filipi memang dipisahkan dengan jarak yang sangat jauh, saudaraku, antara Roma dan Filipi. Tetapi ketika Paulus duduk di penjara, saudara, sendirian, saudara, saat dia mengingat kasih jemaat di Filipi atas perhatian mereka, dukungan mereka, saudara, yaitu dukungan jemaat Filipi kepada Rasul Paulus, hati Paulus, saudara, dipenuhi dengan ucapan syukur terima kasih, saudaraku, kepada Tuhan dan juga kepada jemaat Filipi, saudara, yang sudah memperhatikannya. Inilah teladan Rasul Paulus dalam kedewasaan rohani dan juga, saudara, teladan dari jemaat gereja Filipi. Dan yang kedua, saudara, tanda kedewasaan rohani yang kedua adalah memiliki kehidupan doa setiap hari yang dipenuhi sukacita. Filipi 1 ayat 4 berkata, "Dan setiap kali aku berdoa," kata Rasul Paulus, "kepada kamu semua," maksudnya kepada jemaat Filipi, saudara, aku selalu berdoa dengan sukacita." Selalu berdoa dengan sukacita. Jadi Rasul Paulus berkata bahwa dia selalu berdoa dengan sukacita bagi gereja Filipi. Dan saudara, ini membuktikan bahwa Rasul Paulus setia di dalam doa. Bahkan dia tiap hari berdoa, juga pastinya mendoakan jemaat Filipi. Doa adalah kekuatan bagi orang percaya saat menghadapi segala macam tantangan, tekanan, masalah, problema, saudara, dalam keluarga, dalam hidup, dalam pelayanan. Dan Rasul Paulus jadi teladan kita, dia selalu berdoa dengan sukacita. Dalam Matius 5 ayat 12, saudara, firman Tuhan berkata, "Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Dan juga dalam Galatia 5 ayat 22 berkata tentang buah roh, saudara, "Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita," saudaraku, ya, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Jadi dalam ayat-ayat ini kita belajar bahwa sukacita berhubungan dengan keselamatan yang disediakan Allah bagi orang-orang percaya. Dan ini tidak dapat dilenyapkan, saudaraku, oleh rasa sakit, penderitaan, tekanan, kritikan, kelemahan, saudara, keadaan sulit apapun, saudara. Karena saat kita diselamatkan oleh Tuhan, sesungguhnya di hati kita, saudara, ada sukacita surgawi. Sukacita orang percaya saat berdoa
mengalir saudaraku dari Allah sendiri sebagai satu aspek dari buah roh. Karena kita memelihara hubungan yang dekat dan erat dengan Kristus saudaraku, dengan Roh Kudus, muncullah buah roh sukacita. Inilah tanda kedewasaan rohani orang Kristen. Dan kebenaran yang ketiga saudara, tanda kedewasaan rohani orang Kristen adalah punya persekutuan di dalam pemberitaan Injil. Filipi 1 ayat 5 berkata, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil. Dalam berita Injil. Mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Puji Tuhan. Dari hari pertama sampai sekarang ini. Inilah tanda saudara kedewasaan rohani orang Kristen dan gereja yang dewasa rohani. Yaitu apa? Kemitraan, kerjasama dalam memberitakan Injil keselamatan bagi dunia ini. Kemitraan tidak mungkin saudara dilakukan sendirian. Kemitraan di dalam pekabaran Injil harus bekerja sama antara orang-orang Kristen yang dewasa rohani serta gereja yang dewasa rohani yang dapat bekerja sama dalam persekutuan bagi pemberitaan Injil. Jadi inilah 3 tanda saudara kedewasaan orang percaya yang diteladankan Rasul Paulus dan juga kedewasaan rohani gereja Filipi yang diteladankan pastinya oleh jemaat Filipi. Yang pertama saudara, ada hati yang dipenuhi dengan ucapan syukur kepada Allah. Yang kedua saudara, memiliki kehidupan doa setiap hari yang dipenuhi sukacita. Dan yang ketiga saudara, adanya persekutuan, kemitraan di dalam pemberitaan Injil. Puji Tuhan saudara. Filipi 1 ayat 3-5 saya bacakan lagi. Aku mengucap syukur kepada Allah setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Amin saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mau menjadi orang Kristen yang dewasa rohani, yang memuliakan nama Tuhan seperti Rasul Paulus dan juga jemaat di Filipi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like dan subscribe. Bunyikan loncengnya saudaraku. Dan bagikan kepada banyak orang. Dan jangan lupa berikan juga komen. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.